Penetapan status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2024 kemarin. Atas putusan tersebut, Peggy Setiawan pun harus dibebaskan. Namun, terlepas dari kebebasan Peggy Setiawan, kasus kematian Vina dan Eki nyatanya tidak langsung terang benderang. Ya, hal itu justru memunculkan kemungkinan bahwa nasib 7 terpidana dapat berubah 180 derajat. Untuk mengetahui fakta baru yang bersangkutan dengan kebebasan Peggy Setiawan, maka inilah 5 fakta baru usai status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, versi Cumi Top 5. Penetapan status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, lantaran Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur saat menetapkan status tersangka Peggy Setiawan. Menurut Hakim Tunggal Eman Sulaiman, penetapan tersangka tidak hanya dengan 2 alat bukti, tapi harus diikuti dengan adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dulu. Menurut Hakim Tunggal Eman Sulaiman, penetapan tersangka tidak hanya dengan 2 alat bukti saja, tapi harus diikuti dengan adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dulu. Lantas, seperti apa putusan yang ditetapkan Hakim Tunggal? Dan seperti apa tim kuasa hukum Peggy Setiawan menanggapi hal tersebut? Berdasarkan surat ketetapan nomor SK garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal. Sejak Peggy ditangkap langsung dibawa ke Polda, langsung dilakukan penahanan. Waktu penangkapan itu seharusnya menurut undang-undang atau KUHP berdasarkan pasal 18, maka surat perintah penangkapan itu harus diberikan kepada keluarganya atau orang tua ataupun penasihat hukumnya. Tetapi ini tidak diberikan sama sekali. Lalu selama 1 hari, 1 kali 24 jam, tanggal 21 Mei 21 Mei itu langsung ditangkap, ditahan 1 kali 24 jam. Besoknya tanggal 22 dikeluarkan sprint penahanan. Nah, jadi resmi dia ditahan pada tanggal 22 Mei kemarin. Sampai 20 hari ke depan, yaitu tanggal 10 kemarin sudah selesai, diperpanjang lagi. Dan sangat ke 40 hari ke depan. Iya. Sebelum penetapan status tersangka Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, diketahui Polda Jawa Barat menuding bahwa Peggy Setiawan adalah daftar pencarian orang atau DPO yang selama 8 tahun terakhir dicari polisi. Polda Jawa Barat juga menilai Peggy Setiawan sebagai otak pelaku atas kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Namun, atas putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan harus dibebaskan, narasi Polda Jawa Barat yang menuding Peggy Setiawan sebagai otak pelaku nyatanya terpatahkan. Lantas, seperti apa putusan Hakim Tunggal? Dan seperti apa pula Polda Jawa Barat menanggapi hal tersebut? Menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12 Romawi garing 2014 tertanggal 16 Maret 2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain 2 alat bukti harus dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka terlebih dahulu. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut Hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Ya, dengan
alat bukti yang kita sampaikan kemarin di dalam sidang. Jadi mulai dari pemeriksaan awal, kemudian jawaban kita, itu kan semuanya sudah kita sampaikan secara lengkap ya. Itu terkait alat bukti yang ada. Tapi kan ini masalah prapit ini kan masalah formilnya saja ya yang diuji. Kami sudah mengungkapkan semua fakta, kami sudah mengungkapkan semua bukti, kami juga sudah mengungkapkan saksi. Kalau saksi terus terang, belum semua yang kami ungkapkan, hanya baru sebagian karena ini menyangkut hanya sekedar formil. Tentunya sebatas untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan memang benar berada di Kota Bandung. Tidak lebih dari situ. Itu saja. Diskusi kami kemarin kan demikian. Seharusnya kalau memang kami ini mengajukan bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron, harusnya pihak termohon mampu men-challenge kalau Peggy Setiawan itu adalah Peggy Peron, tapi buktinya itu kan tidak mampu di-challenge. Makanya berangkat dari hal tersebut kami meyakini bahwa permohonan kami dikabulkan oleh Pengadilan Kota Bandung. Kebebasan Peggy Setiawan dari status tersangkanya membuat ahli psikologis forensik Reza Indragiri ikut menyoroti hal tersebut. Menurut Reza Indragiri, penetapan status tersangka Peggy Setiawan yang dinyatakan tidak sah tampaknya akan mengubah 180 derajat nasib terpidana yang masuk dalam penjara. Lantas seperti apa analisa ahli psikologis forensik Reza Indragiri? Dan seperti apa pandangan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Justru saya khawatir kalaulah ternyata pra-peradilan memutus bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah, ini justru membuka ruang bagi dilakukannya PK, peninjauan kembali, yang akan mengubah 180 derajat nasib para terpidana yang sudah terlanjur masuk dalam penjara. Kalau itu bukan kapasitas kami hadir hanya masuk dalam wilayah hukum Peggy Setiawan. Persoalan 3 DPO itu urusan kepolisian, bukan urusan kami. Harapan di pemikiran kami selaku kuasa hukum ini saat ini bebas aja dulu lah. Itulah yang menjadi tujuan kami. Kalau ada pun hal-hal yang lain kami belum masuk ke zona itu. Nanti dirumuskan kemudian lah. Hakim Tunggal Eman Sulaiman meminta agar Polda Jawa Barat kembali memulihkan harkat dan martabat Peggy Setiawan di masyarakat. Pasalnya, Peggy Setiawan dinyatakan bukanlah daftar pencarian orang atau DPO yang selama ini dicari oleh polisi selama 8 tahun kebelakang. Lantas, seperti apa perintah Hakim Tunggal terhadap Polda Jawa Barat? 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Oh iya, betul. Ganti rugi kepada keluarga dan rehabilitasi nama baik dia. Karena itu fungsinya adalah pada saat nanti dia mau mencari pekerjaan, dia mau melakukan bisnis usaha. Nah, itu penting untuk Peggy Setiawan sendiri. Pemulihan nama baik itu sangat penting. Dikembalikan kepada statusnya semula. Pasca putusan Hakim Tunggal mengenai pra-peradilan Peggy Setiawan ditetapkan, Polda Jawa Barat diketahui harus segera membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangkanya. Menanggapi hal tersebut, Polda Jawa Barat mengaku akan mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal untuk membebaskan Peggy Setiawan dan kembali mencari DPO dalam kasus kematian Vina dan Eki. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka TS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar penyidik akan menjalankan
segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS.